Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul proyek Pendapatan Jasa Servis AC pada PT Angka Wijaya Group. Perkenalkan, nama saya Intan Susilawati dengan NIM 111190987. Langsung saja, yaitu ruang lingkup. Batasan sistem pendapatan jasa servis AC yang ada pada newscast dengan menggunakan software PHP dan database MySQL yang pada halaman bagian pendapatan jasa servis AC dapat menjalankan program aplikasi pendapatan dengan dua user, yaitu admin dan manajer. Untuk halaman admin terdapat beberapa menu, mulai dari menu login, menu data akun, menu data customer, menu data user, menu data transaksi, menu jurnal umum, dan menu logout. Adapun pada halaman manajer terdapat menu login, menu laporan transaksi, menu jurnal umum, menu saldo awal, menu buku besar, menu neraca saldo, menu laba rugi, menu perubahan modal, dan menu logout. Selanjutnya adalah sejarah perusahaan. Angka Wijaya Group pada awalnya hanyalah sebuah bengkel AC di Jalan DR Saharjo, Jakarta Selatan dengan nama PT Angka Wijaya. Sejak 16 Juni 1988 dengan nomor surat izin usaha 530/1148/DPMP TSP-PK-04 angka 4 Romawi _2017. Angka Wijaya Group dengan konsisten telah mendedikasikan pelayanan di bidang maintenance, pemasangan unit AC dan ducting, instalasi atau pemasangan sistem tumbling, sales dan rental unit AC, desain dan konsultan di bidang HVAC, heating, ventilating, dan air conditioning, pemasangan panel, pemasangan kabel, dan tray. Perkembangan perusahaan yang begitu pesat diakibatkan volume pekerjaan yang besar, maka Angka Wijaya Group dibagi menjadi beberapa anak perusahaan dengan berorientasi untuk semakin mendekatkan diri ke para pelanggan. Dengan pemecahan perusahaan ini, manajemen Angka Wijaya Group mempunyai konsep untuk mengembangkan jaringan marketing dan pelayanan ke pelanggan seluas-luasnya. Dengan moto Central Service AC terpadu, Angka Wijaya Group mempunyai harapan untuk menjadi sebuah perusahaan yang menjadi tempat pelayanan dan penanganan segala keluhan dan permasalahan tentang unit air conditioner dengan pelayanan yang berkualitas dari para teknisi-teknisi AC yang profesional. Seiring berjalannya waktu, Angka Wijaya Group bukan hanya bergerak pada bidang jasa, tetapi sudah merambah pada pengadaan barang, termasuk alat transportasi, percetakan, dan konstruksi. Semua ini berkat dukungan dan kerjasama karyawan Angka Wijaya Group dengan usaha yang tak mengenal lelah dan penuh loyalitas, serta dedikasi tinggi dalam bekerja, sehingga dapat mengembangkan Angka Wijaya Group. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di sini ada direktur utama, lalu ada direktur pelaksana, lalu ada divisi operasional dan juga divisi front of. Lalu di bawahnya ada PGA dan purchase dan keuangan. Lalu ada gudang dan staf dan juga ada staf keuangan. Lalu di sini ada marketing, engineering dan juga teknik. Nah, di marketing ini ada dua, yaitu customer service dan juga sales. Lalu di teknik ada tiga, yaitu surveyor service, surveyor repair, dan juga tim teknik. Selanjutnya adalah proses sistem berjalan. Yang pertama, proses penawaran jasa ke customer. Proses penawaran jasa ke customer pada PT Angka Wijaya adalah dengan menghubungi customer melalui telepon dan menawarkan jasa servis AC. Yang kedua, proses permintaan jasa dari customer. Proses permintaan jasa dari customer adalah dengan cara customer yang tertarik dengan jasa servis AC mengirim purchase order
melalui email ke bagian marketing, dan marketing meminta dibuatkan SPT, yaitu surat perintah tugas, ke admin operasional yang akan diberikan kepada teknisi. Yang ketiga, proses eksekusi pekerjaan. Proses eksekusi pekerjaan dilakukan secara teknisi menerima surat perintah tugas, yaitu SPT. Teknisi akan mendatangi customer dan melakukan eksekusi pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, teknisi memberikan SPT, surat perintah tugas, yang sudah diisi kepada customer untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan, dan teknisi menyerahkan SPT, surat perintah tugas tersebut, ke bagian admin operasional. Yang keempat yaitu proses pembayaran. Proses pembayaran dilakukan dengan cara admin operasional mengirimkan berkas tagihan kepada bagian akunting untuk dibuatkan invoice. Kemudian, customer melakukan pembayaran sesuai total yang ada di invoice ke admin operasional, dan admin operasional akan membuat kwitansi untuk diserahkan kepada customer sebagai bukti pembayarannya. Yang kelima yaitu proses laporan. Proses pembayaran selesai, lalu admin operasional akan memberikan semua berkas pembayaran kepada bagian akunting untuk dibuatkan laporan pendapatan jasa yang akan diserahkan kepada manajer setiap akhir bulan. Perkenalkan, nama saya Alvin Budi Hartono dengan NIM 11190714. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram aktivitas sistem berjalan. Use case diagram halaman admin. Dalam halaman admin ini ada admin login yang termasuk mengelola menu data akun, mengelola menu data customer, mengelola menu data user, mengelola menu data transaksi, mengelola menu jurnal. Lalu ada admin logout. Terus selanjutnya use case diagram halaman manager. Ada manajer login yang termasuk menampilkan menu laporan transaksi, menampilkan menu jurnal umum, menampilkan menu saldo awal, menampilkan menu buku besar, menampilkan menu neraca saldo, menampilkan menu laba rugi, dan menampilkan menu perubahan modal. Lalu ada manajer logout. Selanjutnya yaitu activity diagram. Berawal dari marketing melakukan penawaran jasa via telepon, lalu diterima oleh customer. Jika tidak tertarik, maka akan menolak penawaran tersebut. Jika tertarik, maka customer akan membuat PO, lalu mengirim PO ke marketing. Setelah diterima oleh marketing, marketing meminta surat perintah tugas ke admin operasional. Admin operasional menerima permintaan SPT, lalu membuat SPT dan mengirimkannya ke teknisi. Setelah diterima oleh teknisi melakukan eksekusi pekerjaan, menyerahkan SPT ke customer. Setelah diterima oleh customer menandatangani SPT lalu menyerahkan SPT-nya ke teknisi. Setelah diterima oleh teknisi menyerahkan kembali SPT ke admin operasional. Lalu setelah diterima oleh admin operasional akan mengumpulkan berkas tagihan, PO dan SPT, lalu menyerahkan berkas tagihan ke accounting. Setelah diterima oleh accounting akan membuat kwitansi dan faktur pajak, lalu menyerahkan kwitansi dan faktur pajak ke customer. Setelah itu customer melakukan pembayaran ke accounting. Setelah melakukan pembayaran, accounting akan membuat laporan pendapatan jasa dan menyerahkan laporan pendapatan jasa ke manajer. Setelah itu selesai. Lalu ada dokumen masukan dan keluaran. Pertama yaitu dokumen masukan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumennya purchase order, fungsinya untuk mengetahui permintaan jasa servis AC, sumber dari customer, tujuan dari marketing, frekuensi setiap ada pemesanan jasa servis AC. Media, kertas, jumlah 1 lembar, lampiran A1. Lalu dokumen keluaran, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumennya surat perintah tugas. Fungsi untuk memberi perintah kerja pada teknisi. Sumber dari admin operasional, tujuan ke teknisi. Frekuensi setiap ada permintaan jasa servis AC. Medianya kertas, jumlah 1 lembar, lampiran B1.
Perkenalkan, nama saya Frida Ani Fatimah dengan NIM 1191118. Di sini selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, nama dokumen atau pajak, fungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang dibebankan, sumber uploading, tujuan customer, frekuensi setiap ada pemetaan jasa servis AC, media kertas, jumlah 1 lembar, lampiran ketiga. Dokumen keluaran, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, nama dokumen referensi, fungsi untuk mengetahui biaya transaksi, sumber admin operasional, tujuan customer, frekuensi setiap ada pemetaan jasa servis AC, media kertas, jumlah 1 lembar, lampiran B2. Dokumen keluaran, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, nama dokumen laporan pendapatan jasa servis AC, fungsi untuk mengetahui data pendapatan jasa servis AC setiap bulan, sumber accounting, tujuan manajer, frekuensi setiap 1 bulan sekali, media kertas, jumlah 1 lembar, lampiran B4. Permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan penulis dalam pendapatan jasa servis AC pada PT Wijaya Group, sampai saat ini masih dilakukan secara manual, terutama dalam hal transaksi pendapatan jasa hingga laporan keuangan yang ada di PT Angka Wijaya Group masih bersifat manual dengan menggunakan Microsoft Excel dan belum menerapkan sistem yang terkomunikasi. Penulis mencoba menganalisa dan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi saat menggunakan sistem kerja yang manual. Antara lain, yang pertama, sistem yang digunakan masih manual sehingga memungkinkan terjadi kesalahan dalam pencatatan saat melakukan transaksi pendapatan jasa. Kedua, penyimpanan data tidak teratur dan terlalu banyak menggunakan kertas yang penyimpan arsip-arsip penting, sehingga memakan waktu hal yang relatif lama saat akan mencari data-data yang dibutuhkan. Ketiga, pencetakan laporan keuangan yang masih bersifat manual, sehingga memakan waktu yang relatif lama saat akan mencari data laporan keuangan yang dibutuhkan. Pemecahan masalah. Dari permasalahan di atas, penulis mencoba memberikan solusi atau memecahkan masalahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah sistem manual menjadi terkomunikasi, yaitu dengan pembuatan aplikasi pendapatan jasa untuk memudahkan transaksi jual beli jasa. 2. Mengasipkan dari sistem manual ke sistem komunikasi yang nantinya akan dibuat dalam aplikasi pendapatan jasa. 3. Laporan keuangan yang masih manual ke sistem yang terkomunikasi dan datanya dapat dari lapor transaksi yang setiap harinya diinput dengan aplikasi pendapatan jasa. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari hal-hal yang tidak diuraikan sebelumnya, yaitu dengan diterapkannya sistem terkomunikasi pada PT Angka Wijaya Group diharapkan pada memudahkan kegiatan pendapatan jasa, di mana dapat membantu proses transaksi pendapatan jasa servis AC sehingga mampu menjadikan proses bisnis menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu, program usulan ini juga dapat menyimpan data yang tersimpan untuk diarsipkan dengan aman tanpa harus memakan waktu yang lama. Apabila data tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu, di sisi lain dengan berjalannya sistem terkomunikasi ini dapat mengurangi jumlah kertas yang biasa digunakan saat terjadi transaksi pendapatan. Saran 1. Perlu adanya kerjasama antar bagian bersangkutan agar proses bisnis dapat berjalan lancar. 2. Memberikan pelatihan pada karyawan yang akan memegang peran sebagai admin atau user untuk menerapkan program yang baru. 3. Melakukan perawatan dari segi hardware atau software sehingga sistem komunikasi dapat berjalan dengan baik. 4. Dibuatkan file cadangan backup file untuk di setiap filenya, file yang digunakan apabila terjadi kerusakan pada komputer perusahaan tidak akan kehilangan data-data sehingga kegiatan perusahaan tidak akan terhambat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.